Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Baileli Herawati, Guru Kimia MAN 1 Lombok Timur. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk praktikum lagi. Praktikum kita kali ini adalah membuat gas karbon dioksida dan gas oksigen. Apakah kalian tahu bagaimana proses pembakaran terjadi? Lalu, apa hubungannya dengan gas O2 dan gas CO2 yang akan kita praktikumkan kali ini? Jadi, ada 3 unsur yang diperlukan dalam proses pembakaran. Ketiga unsur ini terdapat dalam segitiga api. Api didefinisikan sebagai suatu peristiwa atau reaksi kimia yang diikuti oleh pengeluaran asap, panas, nyala, dan gas lainnya. Untuk bisa terjadi api, diperlukan 3 unsur. Pertama, diperlukan bahan bakar, oksigen, dan sumber panas. Ketiga unsur tersebut berada dalam satu konsentrasi, sehingga timbullah reaksi oksidasi atau proses pembakaran. Dalam hal ini, gas CO2 sangat berperan dalam proses pemadaman api. Bagaimana gas CO2 bekerja dalam memadamkan api? Api akan padam ketika salah satu elemen yang terdapat dalam segitiga api hilang dan rantai reaksinya terputus. Saat CO2 sampai ke titik api, ada 2 hal yang terjadi dan mengakibatkan api padam. Pertama, CO2 akan mengisolasi gas oksigen. Yang kedua, gas CO2 akan mendinginkan titik api. Selain itu, gas CO2 sangat bagus sebagai media pemadam api karena memiliki sifat yang sangat menguntungkan, yaitu sifat clean agent dan sifat non-konduktor. Mau tahu praktikumnya seperti apa? Let's start praktikum. Baik, untuk membuat gas yang dapat menyalakan api atau gas oksigen, kita butuh bahan. Di sini adalah hidrogen peroksida atau H2O2. Kemudian kita butuh PK atau kalium permanganat, di mana kedua bahan ini bisa kita peroleh di apotek. Hidrogen peroksida biasanya digunakan untuk antiseptik, membersihkan luka dan mencegah infeksi. Sementara PK ini biasanya di apotek dikenal sebagai obat untuk mengatasi gatal. Nah, berikutnya kita butuh lilin, korek. Di sini saya menggunakan pemantik, kemudian stik es krim, dan wadah berupa botol di sini. Baik, langkah kerjanya adalah pertama kita akan tuang hidrogen peroksida ke dalam botol. Kita akan ambil secukupnya saja. Selanjutnya kita nyalakan dulu lilinnya.
Sekarang kita akan masukkan PK sedikit saja ke dalam hidrogen peroksida tadi. Kita bisa lihat di sini sudah terbentuk gas. Kita akan coba. Ini saya punya bara api. Nah, berarti di sini sudah terbentuk gas oksigen. Saya matikan lagi. Ya. Stik es krimnya menyala. Nah, berarti di sini ada gas oksigen. Ya, ini masih. Nah, teman-teman bisa lihat. Saya akan matikan lagi. Jadi ini hanya bara ya. Coba masukkan lagi. Selama masih ada gas oksigen, maka baranya ya akan menyala. Oke, kita coba lagi. Masih menyala. Berarti di sini masih terbentuk gas oksigen. Bisa kita perhatikan di sana, di dalam botol ini masih terdapat gelembung-gelembung gas. Nah, ini sudah, baranya udah mati ya. Saya coba masukkan lagi. Ya, masih ada gas oksigennya. Ya, jadi selama masih ada gas oksigen, ya bara apinya akan menyala. Nah, ini seru. Saya jadi nggak bisa berhenti nih. Wah, sebaiknya teman-teman nyoba juga nih di rumah. Nah, ini bisa jadi teman main anak-anak di rumah juga, tapi dengan pendampingan ya. Jangan dibiarkan main sendirian. Nah, ini sampai stik es krimnya udah mau habis. Oke, itu masih ada gas oksigennya. Kita coba lagi. Ya, masih menyala. Masih menyala ya. Masih ada gas oksigen sehingga bara api kita ini masih nyala. Coba masukkan lagi, masih menyala juga karena memang di sini masih terbentuk oksigen ya dari reaksi antara hidrogen peroksida dengan oksidator KMnO4. Itu sudah mulai habis ya oksigennya. Ini baranya udah saya coba dengan stik yang baru. Saya akan buat bara dulu. Apa masih ada di dalam botolnya gas oksigen. Jadi kalau sudah bara apinya nggak menyala, berarti gas oksigen yang ada di dalam botol ini sudah habis sepertinya. Kalau kita ingin buat lagi ya kita tinggal tambahkan PK. Ya, ini sepertinya sudah habis. Oke, demikian praktik membuat gas oksigen
Ya, kita sudah buktikan tadi bahwa gas oksigen itu dapat membuat terjadinya proses pembakaran atau reaksi oksidasi. Kalau tadi kita coba membuat gas oksigen dan mengujinya apakah bisa digunakan untuk menyalakan api, dan ternyata terbukti bahwa gas oksigen itu harus ada di saat terjadinya proses pembakaran. Nah, sekarang bagaimana kalau kita membuat gas yang dapat memadamkan api, yaitu gas CO2? Bahannya di sini adalah kita butuh cuka makan, ya. Kemudian kita butuh baking soda. Kedua bahan ini juga biasanya ada di dapur. Jadi teman-teman juga bisa lakukan ini di rumah. Kita mulai percobaannya. Sama seperti tadi, kita siapkan lilin ya untuk menguji apakah nanti gas yang terbentuk bisa memadamkan api atau tidak. Kemudian kita butuh wadah botol seperti tadi dan stik es krim. Pertama kita akan tuang dulu cuka makannya. Secukupnya saja. Cukup segini. Lalu kita akan tambahkan baking soda. Ya, bisa kalian perhatikan di sini sudah terbentuk gelembung-gelembung gas. Saya akan coba nyalakan stik es krimnya. Kita masukkan. Iya, ternyata apinya padam. Saya coba nyalakan lagi. Ya, ternyata apinya padam. Berarti di dalam botol ada gas CO2 yang dapat memadamkan api. Jadi reaksi antara cuka makan dengan baking soda tadi akan menghasilkan gas CO2 yang dapat digunakan untuk memadamkan api. Jadi ini stiknya nggak saya masukkan sampai dalam ya teman-teman, hanya di bagian atas saja, tetapi sudah dapat memadamkan api. Bagaimana kalau kita coba pada lilin? Sekarang saya tambahkan dulu baking sodanya. Ya, ternyata lilinnya padam. Saya akan coba nyalakan lagi lilinnya. Kita coba lagi. Ya, lilinnya padam. Kita akan coba sekali lagi untuk meyakinkan. Saya nyalakan, kemudian ini saya akan tambahkan kembali. Ini wadahnya kerasa dingin ya teman-teman,
Jadi ini juga bisa jadi satu konsep nih, wadahnya terasa dingin. Oke, saya tambahkan. Nah, ini terbentuk gelembung gas. Saya akan dekatkan lagi dengan lilinnya. Nah, perlahan apinya padam. Kita coba lagi, masih ada terbentuk gas di sini. Jadi memang ini wadahnya terasa dingin ya. Nah, jadi teman-teman nanti kalau nyoba sendiri di rumah baru tahu ya, baru bisa merasakan. Kita coba sekali lagi. Ini gasnya udah mulai habis, kita coba saja. Nah, kalau gasnya habis seperti ini ya, lilinnya nggak akan padam ya, mau didekatkan juga nggak akan padam. Tapi kalau saya coba tambahkan lagi, ya ini kayaknya sudah iya, akhirnya padam juga. Baik, demikian praktikum pembuatan gas CO2 kita dan gas oksigen kita kali ini. Sampai berjumpa lagi di praktikum ala rumahan seperti biasa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.